oleh para malaikat itu setiap hari Kamis dan hari Senin. Maka Nabi mengatakan, wa uhibbu an u'radu amali wa ana shaimun. Dan aku senang, aku suka ketika amalanku diangkat dan untuk dipaparkan di hadapan Allah dalam keadaan aku berpuasa. Nah, ini hikmah kita dianjurkan berpuasa di hari Senin. Yang kedua, Nabi menjelaskan kenapa hari Senin juga utama. Selain itu hari di mana kita dianjurkan untuk berpuasa, karena salah satu sebabnya hari itu hari di mana amal diangkat. Karena itu Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita berpuasa pada seminggu di hari Senin dan Kamis. Karena dua hari ini adalah hari di mana Allah diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap pekannya. Sementara hari yang kedua, Nabi mengatakan hari Senin kebetulan hari lahirku. Jadi, ikhwafillah azakumullah, para ulama mengatakan siapapun yang ingin sebenarnya untuk mencontoh bagaimana memperingati hari lahirnya Nabi, maka caranya adalah setiap minggu di hari Senin itu. Dengan cara apa? Berpuasa yang pertama, karena itu yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, pada hari Senin, setiap datang hari Senin kita ingat itu adalah hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan setahun sekali. Kenapa? Karena harinya itu disepakati oleh para ulama, hari Senin adalah hari kelahiran Nabi. Yang kedua yang disepakati oleh para ulama, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada Amul Fil, pada tahun yang disebut dengan tahun gajah, tepatnya pada tahun 571 atau 570 Masehi menurut beberapa ulama, bertepatan dengan 570 Masehi atau 571 Masehi. Intinya tahun kelahiran Nabi sumya bi'amil fil, disebut dengan tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Lianna Abraha kharaja bi jaishihil kabir ila Makkah lihadmil Ka'bah. Penyebab utamanya disebut dengan tahun gajah sudah kita jelaskan dahulu, tapi tidak apa kita ulangi. Karena pada tahun tersebut Abraha, seorang penguasa di Yaman dengan pasukan yang begitu besar, jumlahnya tidak kurang dari hampir 60.000 pasukan, dengan hampir 30.000 pasukan berkuda, sisanya menunggang onta, sisanya berjalan. Dan ada hanya 14 orang jenderal-jenderal Abraha yang mengendarai gajah. Salah satunya gajah yang terbesar berwarna putih, itu ditunggangi oleh Abraha. Karena orang Arab tidak pernah melihat pasukan yang ada di dalamnya orang-orang menggunakan gajah, maka akhirnya mereka menyebut pasukan ini dengan pasukan gajah. Jadi jangan kita salah kaprah menganggap 60.000 itu seluruhnya menunggang gajah. Tidak. Pasukan itu 30.000-nya hampir menggunakan kuda, sisanya menggunakan onta ataupun berjalan. Sementara hanya 14 dari pasukan Abraha yang merupakan jenderal-jenderal dan komandan-komandannya, merekalah yang menunggang gajah. Salah satunya gajah yang paling besar berwarna putih, itu yang ditunggangi oleh Abraha dengan dibuatkan rumah di atasnya. Karena itu orang Arab menamakan pasukan ini dengan Jaishul Fil, pasukan bergajah. Jadi bukan seluruhnya memakai gajah. Nah, mereka ingin menyerang Makkah untuk menghancurkan Ka'bah, dan pada akhirnya Allah hancurkan mereka. Dan peristiwa ini perlu dicatat. Kalau ada yang bertanya berapa hari, berapa lama, berapa bulan jarak antara peristiwa terjadinya serangan pasukan bergajah untuk menghancurkan Makkah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan pasukan, para ulama jenisnya tidak diketahui. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan besarnya seperti burung gereja. Bahasa kita burung apa? Pipit ya? Maaf, burung gereja itu namanya apa Indonesia? Iya, maksudnya nama lainnya. Kan ada jenisnya. Kalau orang Jawa mengatakan burung pipit apa ya? Emprit. Ya, seperti itu, Pak. Jadi kata mereka besarnya burung ini yang pertama seperti itu, kecil. Intinya kecil burungnya. Pendapat pertama para ulama. Dan setiap burung ini membawa 3 bebatuan dari neraka Sijil.
Yang pertama diletakkan di paruhnya, yang dua di kedua kakinya, dan melemparkan pasukan Abraha bagaikan pesawat-pesawat melemparkan pelurunya. Tidak ada satu orang yang terkena kecuali mereka binasa. Yang Allah ceritakan, faja'alahum ka'asfin ma'kul, dijadikan mereka oleh Allah sebagaikan daun yang maksudnya terkena langsung mereka binasa karena ini bebatuan dari neraka yang dibawa oleh burung-burung tersebut. Pendapat kedua mengatakan burung ini sebesar elang. Pendapat kedua dari para ulama kalangan tabi'in. Kemudian pendapat yang ketiga ini akan membuat antum tercengang. Besarnya sebesar kambing. Antum bayangkan kambing, kepalanya burung, sayapnya seluas apa tuh? Nah, sebesar itu burung itu. Jadi ada tiga pendapat. Yang pertama kayak burung gereja, kecil. Yang kedua kayak elang, lebih besar. Yang ketiga kayak besar kambing, katanya para ulama. Sehingga ini menunjukkan, khilaf ini menunjukkan tidak ada yang tahu sifat secara pasti besarnya burung ini. Karena dia di atas langit. Mereka hanya memperkirakan burung ini kalau di atas langit ya kecil kelihatannya, bisa sehingga karena itu mereka berikhtilaf, berselisih tentang jenis burung ini. Intinya Allah mengirimkan burung ini dan kemudian menghancurkan pasukan bergajah sebagaimana yang antum tahu. Nah, berapa lama jarak antara penyerangan pasukan bergajah ini dengan kelahiran Nabi? Al-Imam Al-Mawardi dan para ulama yang lain menyebutkan wa kanat hadithatul fil bainaha wa baina wiladatin nabi 50 yawman atau bi 50 yawman. Jadi hampir 50 hari jarak antara kelahiran Nabi dengan peristiwa penyerangan pasukan bergajah dan dihancurkannya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkannya tayran ababil, burung yang datang berbondong-bondong menyerang mereka dengan bebatuan dari neraka Sijil. Ikhwafillah azakumullah, kalau kita katakan jarak antara kelahiran Nabi dengan peristiwa bergajah ini 50 atau 55 hari, berarti Nabi ketika itu dalam kandungan berumur berapa bulan? Hampir memasuki 7 bulan atau melewati 7 bulan. Sehingga ketika Allah izinkan pasukan Abraha menghancurkan Ka'bah dan menghancurkan kota Makkah, maka di mana Rasulullah akan dilahirkan? Karenanya para ulama Islam mengatakan di antara hikmah Allah menghancurkan pasukan bergajah karena untuk dua hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memenangkan orang-orang Quraisy, penduduk Makkah, wahum ubadul asnam wathaniyun, padahal mereka para penyembah berhala. Mereka itu adalah orang-orang yang menyembah patung dan berhala, dimenangkan oleh Allah di atas pasukan Abraha yang notabene mereka adalah orang-orang Nasrani ahlul kitab. Penyebabnya ada dua. Yang pertama, takriman li baitillahil haram, untuk menjaga dan menjaga Allah Ka'bah. Izinkan siapapun untuk menghancurkan rumahnya Ka'bah al-Musyarrafah. Karena Abdul Muttalib kakek Nabi berhadapan dengan Abraha untuk mengambil 200 ekor onta yang ditawan oleh Abraha. Dia kemudian masuk ke kota Makkah, setelah itu menyuruh penduduk seluruhnya untuk mengungsi di atas perbukitan kota Makkah agar mereka tidak terkena oleh beringasnya pasukan Abraha yang akan masuk. Beliau sempat datang kepada Ka'bah dan di antara pintu Ka'bah dia mengatakan, "Ya Rabb, la as'al lahum siwaka, ya Allah, aku tidak memohon bantuan kecuali kepadamu." Untuk saat itu mereka lupa sama 360 patung berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Yang diingat oleh Abdul Muttalib hanya Engkau ya Allah yang mampu melindungi rumahmu ini. Maka karena itu Allah kemudian membela dan menolong orang-orang Makkah, bukan karena orang-orang Quraisy, tapi untuk membela tempat yang suci yang mulia ini. Ini penyebab pertama. Karena Allah menjadikan tempat ini mathabat linnas, tempat berkumpulnya manusia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bayangkan kalau Abraha menghancurkan tempat ini, memporak-porandakan tempat ini, akan hilang dan akan bingung manusia di mana nanti Baitullah. Nah, ini penyebab pertama. Penyebab yang kedua kata para ulama, wa takriman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk memuliakan kelahiran Nabi, karena 50 hari lagi atau 55 hari lagi manusia yang mulia yang akan menjadi penutup para nabi dan rasul akan lahir di tempat ini.
Kalau Allah izinkan Abraha dan pasukannya memporak-porandakan Makkah, di mana Rasulullah akan dilahirkan? Manusia membangun sebuah peradaban, sebuah kota, sebuah daerah, tidak gampang. Waliyadzubillah, sebuah kota, sebuah daerah dibakar misalnya. Mereka butuh bertahun-tahun untuk bangun lagi rumah seperti untuk bangun lagi kota. Sementara Makkah waktu itu menjadi kota yang sangat padat. Di antara kota-kota di Jazirah Arab, Makkah termasuk kota yang banyak dihuni oleh manusia dan didatangi oleh manusia. Sehingga jikalau Allah izinkan seandainya pasukan Abraha menghancurkan Ka'bah, maka di mana Rasulullah akan dilahirkan? Karena ulama mengatakan Allah melindungi kota Makkah disebabkan oleh dua hal. Yang pertama apa tadi? Bukan karena orang Quraisynya. Jadi Allah menangkan orang Quraisy melawan pasukan Abraha yang Nasrani. Padahal mereka penyembah berhala, bukan karena orang Quraisynya, tetapi karena dua hal. Yang pertama, dalam rangka Allah menjaga Ka'bah al-Musharrafah, baituhu. Allah menjaga baitnya, rumahnya yang mulia, Ka'bah yang mulia. Yang kedua, karena sebentar lagi akan lahir Rasulullah, dan untuk memuliakan Nabi, Allah menghancurkan pasukan Abraha. Nah ini Allah. Jadi dua hal inilah yang disepakati oleh ulama mengenai kelahiran Nabi. Yang pertama apa? Harinya, bahwasanya hari kelahiran Nabi tidak boleh ada satu orang pun yang ragu, karena Nabi As-Sadiqul Masduq yang jujur dan benar mengabarkan kepada kita, wa fihi wulidtu, di hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan, maka kita wajib percaya bahwasanya Nabi dilahirkan di hari Senin. Yang kedua, tahunnya, tahun kelahiran Nabi disebut dengan Amul Fil, tahun gajah, karena pada tahun itu Abraha ingin datang untuk menyerang Makkah dan menghancurkan Ka'bah, dan Allah menghancurkannya. Dan jarak antara kelahiran Nabi dengan pasukan ini tidak kurang, sebagaimana kata Imam Mawardi dan para ulama salaf lain seperti Al-Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, antara 50 sampai 55 hari sebelum kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dua perkara yang diikhtilafkan, diperselisihkan oleh para ulama mengenai Maulid kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mengenai bulan apa Nabi dilahirkan. Tetapi perselisihannya tidak tajam, perselisihannya tidak banyak. Ada 3 bulan yang dikatakan sebagai bulan kelahiran Nabi. Wakila annahu wulida fi Rabiul Awal. Yang pertama beliau dikatakan dilahirkan di bulan ini, Rabiul Awal. Yang kedua, annahu wulida fi Ramadan. Pendapat yang kedua, Nabi dilahirkan di bulan Ramadan. Dan yang ketiga ada yang mengatakan wulida Nabi fi Safar. Tetapi para ulama mengatakan warrajih was-sahih annahu wulida fi Rabiul Awal. Tetapi yang benar dan yang kuat dari pendapat yang ada, beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Tetapi tidak, justru yang wajib untuk kita ketahui adalah perbedaan pada yang pada tanggal yang dijadikan sebagai patokan bagi peringatan oleh kaum muslimin. Anda mau tanya antum sekarang, kaum muslimin memperingati Maulid Nabi tanggal berapa? Justru itu yang jadi puncak perselisihan di para ulama. Di mana para ulama Islam terbagi pendapat mereka menjadi 4 atau 5 perkaraan tentang hari atau tanggal kelahiran Rasulullah. Hari keberapa dari bulan Rabiul Awal atau tanggal berapa dari bulan Rabiul Awal. Nabi dilahirkan hari Senin. Di bulan Rabiul Awal, tahun gajah, sudah ketemu semua. Tinggal tanggalnya. Pendapat pertama mengatakan waqtalafu fi ayyi yaumin min Rabiul Awal ala aqwalin taliyah. Syekh Zaid bin Abdul Karim Al-Zaid menulis kitab kemudian berselisih tentang hari keberapa atau tanggal keberapa dari bulan Rabiul Awal. Minhum man yaqul annahu wulida fi tsani min Rabiul Awal. Pendapat pertama, Nabi dilahirkan tanggal 2 Rabiul Awal. Hari Senin itu tanggal 2 kata mereka. Yang kedua, wa minhum man yaqul annahu wulida yaumal itsnain ats-tsamin min Rabiul Awal. Pendapat kedua, hari Seninnya tanggal 8.
Rabiul Awal. Yang ketiga, At-Tasi' min Rabiul Awal, hari Seninnya itu tanggal 9. Kata pendapat yang ketiga. Yang keempat, Awil Ashir min Rabiul Awal, atau tanggal 10 dari bulan Rabiul Awal. Kemudian pendapat yang ke berapa? Al-Thani Ashar min Rabiul Awal, atau tanggal 12 dari Rabiul Awal. Jadi kan hari Senin, ada yang berpendapat hari Senin itu tanggal 2. Karena tidak mungkin nggak hari Senin. Nabi mengabarkan lahirnya hari Senin. Berarti tanggalnya hari Senin, tanggal 2 Rabiul Awal. Pendapat kedua, tanggal berapa? Senin, hari Senin 8 Rabiul Awal. Pendapat ketiga, tanggal 9 Rabiul Awal. Pendapat keempat, tanggal 10 Rabiul Awal. Dan pendapat kelima, tanggal 12 Rabiul Awal hari Seninnya. Ikhwah fillah azakumullah. Kemudian para ulama Islam memilih pendapat terakhir. Tanggal berapa yang dipilih? Yang menjadi tanggal masyhur kelahirannya Nabi, tanggal 12. Dari mana? Ana mau tanya antum supaya antum bisa meyakinkan orang. Ketika merayakan Maulid itu dengan tanggal, antum harus merayakan dengan hari. Tidak akan salah. Kalau tanggal diperselisihkan oleh para ulama, maka mereka kemudian memilih pendapat yang masyhur. Maka di semua kitab-kitab sirah yang lama yang ditulis oleh para ulama al-mutaqaddimin, ulama as-salaf, mereka mengatakan Wulida Rasulullah yaumal itsnan ats-tsani asyar min Rabiul Awal. Akhirnya mereka mengambil perkataan yang masyhur tanggal 12. Pertanyaan ana, dari mana kemudian mereka menguatkan pendapat itu tanggal 12? Kenapa? Ini jawabannya. Karena mereka mengatakan manusia di tengah mereka waktu itu masyhur, kalau tidak diketahui tanggal lahirnya secara pasti, umumnya tanggal wafatnya itu tanggal lahirnya, kata mereka. Karena Nabi diingat oleh kaum muslim. Beliau meninggal di Madinah di hari Senin, di waktu duha, pas matahari sedang tinggi-tingginya, beliau menutup mata. Dan itu hari Senin, tanggalnya persis 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Dalam umur 63 tahun Rasulullah menghembuskan nafas terakhirnya. Maka mereka mengatakan, karena kita tidak tahu pasti hari dan tanggal kelahiran Rasul. Hari di sini bukan hari kelahirannya, maksudnya hari berapa dari bulan Rabiul Awalnya. Kalau kita tidak tahu hari keberapa dari Rabiul Awal atau tanggal berapa dari Rabiul Awal, mereka mengatakan umumnya tanggal kelahiran itu adalah tanggal kematian itu adalah tanggal kelahiran. Maka dari sinilah para ulama salaf menguatkan dan masyhur Nabi dilahirkan tanggal 12. Tetapi ikhwah fillah azakumullah, di akhir abad ke-19 tahun 180 seorang astronomi atau yang bahasa Islamnya atau bahasa Indonesianya ahli falak. Beliau ini pintar ngitung tentang ilmu falak. Menghitung tahun segini, hari Senin itu ketemunya tanggal berapa, hari apa. Seorang alim astronomi atau ilmu falak dari Mesir, namanya Syekh Mahmud Basha. Beliau kemudian mengembalikan hari Senin di bulan Rabiul Awal di tahun 571 Masehi. Di bulan Rabiul Awal, hari Senin tahun 570 Masehi, dengan ilmu falak yang beliau miliki. Ternyata keluar hari Senin itu adanya tanggal 2. Setelah tanggal 12, ya. Setelah tanggal 12, iya. Setelah tanggal 2, seminggu berikut, dan berikut tanggal 9. Setelah tanggal 9, 16. Setelah 16, 22 atau 23. Inilah 4 hari Senin dalam bulan Rabiul Awal tahun itu. Karenanya ikhwah fillah azakumullah, akhirnya 2 penulis kitab Sirah An-Nabawiyah yang jadi pegangan umat Islam di dunia ini, terutama yang keduanya nih,
Yang pertama nama kitabnya Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hudribek. Beliau seorang ulama Mesir. Beliau memastikan Nabi dilahirkan hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal. Kenapa? Karena beliau percaya kepada Syekh Mahmud Basha, karena ini adalah bukti yang tidak mungkin salah. Saya mau tanya antum, sekarang bisa nggak antum penanggalan yang 2 tahun akan datang? Bisa nggak antum salahkan? Kalau kapan maksudnya bulan Ramadan, bisa. Tapi tanggalnya bisa nggak antum salahkan? Ragu itu loh. Anak antum sekarang misalnya ada mau nikah, kapan kamu mau nikah? 2 tahun lagi. Kira-kira bulan apa? Biar saya siapkan biaya nih. Kira-kira bulan Maret. Tanggal berapa? Tanggal segini. Oh, ini hari Ahad. Pasti. Loh, kenapa antum percaya? Atau jangan jauh-jauh lah. Orang yang ngajar di sebuah sekolah, ada istilahnya kaldik, kalender pendidikan untuk tahun ajaran baru. Semesternya ini liburnya tanggal segini sampai segini. Kita percaya, belum kita jalani. Kita yakini itu. Kenapa? Ayo bapak-bapak. Loh, bapak-bapak ini pemilihan misalnya sebentar lagi akan tahun 2025 akan ada pemilihan bulan ini. Antum percaya? Kan belum datang. Percaya karena ilmu falak yang menentukan penanggalan ke depan tidak salah, karena kayak bentuk kita masukkan rumus dan dia langsung kena. Kita percaya. Tahun 10 tahun yang lalu antum mau cari hari Rabu di bulan ini, itu ketemu tanggal harinya. Antum balik ke tahun 2000 misalnya 10, ketemu tanggalnya dengan ilmu falak itu. Penanggalan ini dibuat dengan ilmu falak. Ikhwafillah azakumullah. Karena itu Syekh Muhammad Hudribek percaya dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Mahmud Basha tadi. Dengan ilmu falak yang beliau miliki, maka beliau dalam Sirah Nurul Yakin mengatakan, wa wulida Rasulullah yaumal itsnin at-tasi' min Rabiul Awal. Kemudian penulis kedua yang mengutip pendapat bahwasanya Nabi dilahirkan hari 9 Rabiul Awal adalah yang buku tentang biografi Rasul yang disebut dengan Sirah Nabawiyah itu paling laris di dunia dan belum dipecahkan oleh buku apapun sampai detik hari ini, yaitu Syekh Mubarak Kafuri dalam kitabnya Rahiqul Makhtum. Antum kalau ingin baca sirah Nabi yang agak lumayan detail tapi juga tidak terlalu jelimet, buku ini ana sarankan. Runtut, cuma kelemahan buku ini tidak menyebutkan riwayat. Itu saja. Jadi bagi orang yang ingin mendalami, kurang pas buku ini. Karena tidak menyebutkan tentang riwayatnya, tapi peristiwanya disebut dan diceritakan secara runtut dari Nabi sebelum dilahirkan, Nabi kondisi masyarakat Arab sebelum menjahit, sebelum Islam, kemudian kelahiran Nabi, kemudian runtut sampai wafatnya Rasulullah SAW. Runtut pembahasan. Karena ini kitab yang dibesarkan seluruh dunia Islam. Namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Dan di buku-buku Islam Indonesia pasti ada kitab Rahiq. Di dalam kitab Rahiqul Makhtum Syekh Mubarak Furi nulisnya menyebutkan anna Nabi wulida yaumal itsnain at-tasi' min Rabiul Awal. Nabi dilahirkan pada hari Senin tanggal 9 dari bulan Rabiul Awal. Dan wallahu alam, itulah kecondongan hati karena ini dikuatkan oleh ilmu pengetahuan. Maka kita katakan Nabi SAW dilahirkan justru di tanggal 9, bukan tanggal 12. Sementara 12 itu adalah pendapat yang paling masyhur. Belum tentu pendapat yang paling masyhur itu yang paling kuat dan paling benar. Nah, ini ikhwafillah azakumullah. Kemudian pindah kepada permasalahan yang lain. Ketika Nabi dilahirkan, banyak orang tidak menyadari ikhwafillah azakumullah, bahwasanya Nabi dilahirkan di mana? Di kota Mekah. Tidak mungkin di luar kota Mekah. Itu yang pertama. Kotanya, tempatnya di Mekah. Kemudian Mekahnya di mana? Mekah di Bani Hashim, di blok kampungan Bani Hashim. Ingat bapak-bapak sekalian, kabilah Quraisy itu bersuku-suku, berkelompok-kelompok. Semua suku tinggal berkelompok. Jadi Bani ini dengan satu rumahnya, Bani ini dengan satu rumahnya. Nah, Nabi dilahirkan di rumah sukunya.
di perumahan sukunya yang disebut dengan Syi'bi Bani Hashim, blok perumahan Bani Hashim. Tepatnya di rumah siapa? Fi baiti Abi Talib. Ada riwayat yang menyebutkan beliau dilahirkan di rumah Abu Talib. Ketika beliau dilahirkan, siapa perempuan-perempuan yang ada bersama beliau? Apakah ibunya cuma lahiran sendiri? Ternyata tidak. Paling tidak ada 4 perempuan yang bersama Nabi SAW. Yang pertama ibundanya, pasti Aminah. Ternyata Aminah tidak sendiri. Ada bidan kelahirannya. Jadi bidan atau bahasa dulu mungkin dukun beranak gitu ya. Sebelum bidan. Nah, dukun beranaknya yang membantu proses persalinan Nabi siapa? Namanya antum ingat-ingat, Asy-Syifa bintu Auf wa hiya ummu li Abdurrahman ibn Auf as-sahabiyul jalil. Dia adalah Asy-Syifa binti Auf. Jadi bidan yang membantu persalinan Nabi ketika ibunya melahirkan adalah Asy-Syifa atau Syifa gitu, Asy-Syifa bintu Auf yang merupakan ibunda kandung dari sahabat mulia Abdurrahman ibn Auf. Beliaulah yang membantu yang ketika itu biasa dipanggil untuk membantu persalinan perempuan-perempuan di Makkah. Kebetulan beliaulah yang menjadi perempuan yang membantu proses persalinan. Kemudian pertanyaannya, yang membersihkan Nabi siapa? Begitu Nabi lahir, dia dibersihkan sebelum dikasih ke kakeknya yang sudah menunggu di luar rumah dengan penuh kebahagiaan. Ada 2 perempuan yang tidak banyak disebut dalam sejarah, yang sebenarnya biasa atau ketika lahirnya Rasulullah SAW, yaitu yang pertama adalah Ummu Aiman yang ketika itu masih berumur 13 tahun, yang nama aslinya adalah Barakah Al-Habasyiyah. Barakah Al-Habasyiyah, atau yang kemudian setelah menikah nanti dan memiliki anak, dia kasih nama anaknya Aiman, dan Aiman ini terbunuh syahid dalam perang Hunain bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membela dan menjaga Rasul di saat para sahabat banyak lari dan kabur meninggalkan Nabi ketika diserang tiba-tiba oleh musuhnya dari orang-orang Ghatafan dan orang-orang Hawazin dalam perang Hunain. Salah satu yang tegar, kokoh, badannya dijadikan tameng untuk Rasul adalah Aiman, putra dari Aiman ini. Ummu Aiman dijuluki Ummu Aiman, halinya Barakah Al-Habasyiyah. Dia merupakan budak dari Nabi Abdullah. Semenjak ayah Nabi meninggal, Aminah memperlakukan dia bagikan saudarinya. Karenanya dia begitu cinta kepada tuannya dan juga kepada calon anak. Begitu Nabi lahir, betapa bahagianya Ummu Aiman atau Barakah. Dia lalu membersihkan Nabi, merawat Nabi. Dia adalah anak perempuan berumur 13 atau 14 tahun yang sedang senang-senangnya melihat bayi. Karena itu dia tidak pernah melepaskan Nabi. Jadi kalau kita ditanya siapa bibi sister Nabi, kita jawab Ummu Aiman. Ummu Aiman tidak pernah meninggalkan Nabi. Perempuan yang terakhir yang juga menyaksikan lahiran Nabi dan beliau ada di situ, perempuan yang sama sekali jarang disebut, bahkan tidak pernah disebut jasanya oleh sebagian besar kaum ini. Perempuan ini akan masuk perempuan yang banyak jasanya dari Nabi SAW. Betapa bersedihnya Nabi ketika dia meninggal dunia di Madinah. Di saat putranya, yaitu Ali bin Abi Talib, turun ke liang lahat dengan bercucuran air mata sampai menghapus air matanya, Ali meletakkan jenazah ibundanya. Di saat itulah Rasulullah menepuk pundak Ali dan mengatakan, la tahzan wa la tabki ya Ali, fa huznuka limautiha la yaglibu huzni, fahiya ummi ba'da ummi. Wahai Ali, jangan terlalu bersedih. Sesungguhnya kesedihanmu tidak bisa mengalahkan kesedihanku juga. Karena wafatnya beliau. Beliau adalah ibuku setelah ibuku tidak ada. Artinya dia perempuan yang berjasa seperti ibu. Ibuku yang tidak ada, ini yang merawatku. Siapa dia perempuan ini? Beliau adalah istri dari Papa. Jarang disebut dan jarang disinggung. Padahal dia punya jasa memasak, merawat, menyediakan kebutuhan Nabi selama tidak kurang 18 tahun Nabi hidup di rumahnya. Abu Talib merawat Nabi setelah kakeknya Abdul Muttalib meninggal di umur 6 tahun.
sampai Nabi menikah. Bayangkan, di umur 8 tahun mulai Rasulullah diasuh oleh pamannya Abu Talib sampai menikah dengan Khadijah umur 28 tahun, tidak kurang umur 25 tahun, tidak kurang 18 tahun. Beliau diasuh oleh perempuan ini. Siapa perempuan ini? Beliau ini adalah ibunda dari Ja'far bin Abi Talib, ibunda dari Ali bin Abi Talib, ibunda dari Aqil bin Abi Talib, dan ibunda dari Talib bin Abi Talib. Dia adalah istri dari Abu Talib. Iman pada Nabi yang dia menguatkan Nabi ketika apapun yang terjadi untuk Nabi. Beliau memandang Nabi itu bagai putranya. Bahkan banyak yang tidak tahu di antara kita betapa perempuan ini selalu menyediakan sisa makanan, menyisakan makanan untuk Rasulullah ketika anak-anaknya dipanggil untuk makan. Kenapa? Karena dia tahu Rasulullah orangnya pemalu, tidak mungkin berbutan seperti anak-anak yang lain untuk mengambil makanan. Maka beliau selalu menyisakan makanan untuk Rasulullah. Perempuan ini begitu sayang kepada Nabi. Dari mulai dilahirkan sampai Nabi SAW menjadi seorang Nabi dan Rasul, beliau beriman kepadanya. Bahkan ikut berhijrah ke Madinah dan meninggal di Madinah. Suaminya meninggal dalam keadaan kesyirikan Abu Talib, tetapi beliau beriman. Tapi jarang di antara kita yang mengetahui. Beliau adalah Fatimah bintul Asad ibnu Hashim al-Hashimiyah. Yang ketiga 4 wanita yang hadir dalam proses kelahiran Nabi ketika Nabi lahir adalah Ali bin Abi Talib, ibunda istri dari Abu Talib namanya Fatimah bintu Asad bin Hashim. Fatimah bintu Asad adalah wanita keempat yang hadir dalam ketika Rasulullah SAW lahir, dan beliau perempuan yang punya jasa yang besar kepada atau untuk Rasulullah SAW. Kemudian kita berpindah ikhwafillah dan kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa hal yang kaitannya dengan hari Senin. Disebutkan bahwasannya ternyata hari Senin tidak hanya merupakan hari kelahiran Nabi. Ternyata ada 4 sampai 5 peristiwa yang terjadi pada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicatat oleh sejarah itu terjadinya hari Senin. Di antara diriwayatkan oleh Abbas. Hadis ini dikeluarkan oleh dan Al-Baihaqi. Mana Ibnu Abbas berkata, "Ulida nabiyukum sallallahu alaihi wasallam yaum al-itsnain wa nubbi'a yaum al-itsnain wa kharaja min Makkah muhajiran yaum al-itsnain wa dakhala al-Madinata yaum al-itsnain wa mata yaum al-itsnain wa fi riwayah wa urija bihi ila sama yaum al-itsnain." Ada beberapa peristiwa yang terjadi ternyata di hari Senin untuk Nabi. Ibnu Abbas mengatakan, Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad, wulida dilahirkan yaumul itsnain pada hari Senin. 1. Ini peristiwa pertama yang terjadi hari Senin untuk Nabi. Hari kelahirannya ternyata hari Senin. Yang kedua, wa nubbi'a, dan hari di mana artinya pertemuan antara beliau dan malaikat Jibril Gua Hira terjadi Senin. Dan kita ingat pergantian hari atau tanggal dalam penanggalan Hijriyah mulai jam 12 malam. Mulai jam 12 malam beliau Bapak. Itu Masehi, penanggalan miladi atau Masihiyah atau penanggalan Qamariyah yang mulai pergantian tanggal itu di jam 12 malam 00 teng baru. Tapi penanggalan Hijriyah kapan pergantian masuk dihitung sebagai masuk hari besok itu kapan? Begitu maghrib terbenamnya matahari sudah masuk tanggal besok, hari besok. Maka dikatakan bahwasanya Nabi menerima wahyu pertama diangkat menjadi Nabi hari Senin. Senin yang dimaksud bukan Senin pagi, Senin dini hari, Senin dini hari menjelang seperti malam terakhir. Kita katakan dengan istilah Lailatul Qadar. Inilah bertemu dengan Jibril. Cuma karena penanggalan Hijriyah dihitung dengan terbenamnya matahari, maka malam pertemuan Nabi dengan Jibril sudah dihitung hari Senin. Jadi pertemuan itu terjadi hari Ahad malam Senin atau Senin dini hari.
Diyakinkan oleh Syekh Mubarak Puri dalam kitabnya Rahiqul Maktum, pertemuan itu terjadi pada tanggal hari Senin dini hari tanggal 21 Ramadan. Karena selalu Lailatul Qadar Nabi mengatakan iltamisuha fil witri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir, di malam-malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Maka 21, 23, 25, 27, 20. Syekh Mubarak kitabnya Rahiqul Maktum ketika menjelaskan tentang awal turunnya wahyu pada Nabi, beliau mengatakan Za'i Jibril bil wahyi yaumal itsnain 21 min Ramadan. Dan turunnya Jibril kepada Nabi pada hari Senin dini hari tanggal 21 Ramadan, kata beliau. Nah ini ikhwafillah, ini peristiwa kedua yang terjadi pada hari Senin untuk Rasul. Yang pertama kelahiran, yang kedua kenabian, diangkatnya beliau menjadi nabi hari Senin. Peristiwa yang ketiga adalah wa kharaja min Makkah muhajiran yaumal itsnain, dan beliau keluar berhijrah ke Madinah hari Senin. Keluar dari mana ini maksudnya? Hah? Ana kasih antum opsi, antum pilih ya. Karena ini Ibnu Abbas umum, belum detail menyebutkan. Wa kharaja min Makkah muhajir, dan beliau keluar dari Makkah berhijrah pada hari Senin. Ana kasih antum opsi, antum pilih. Dari untuk bersembunyi yang dimaksud oleh beliau mulai hari Senin itu, atau mulai keluarnya Nabi dari Gua Thur menuju Madinahnya untuk berhijrah, yang dimaksud oleh Ibn Abbas ini. Yang pertama, yang kedua. Anak katakan kepada antum bahwasanya Nabi berhijrah itu tidak langsung, Pak. Nabi bersembunyi dulu 3 hari di Gua Thur. Yang anak ingin tanyakan kepada antum, Ibnu Abbas mengatakan dan beliau keluar berhijrah ke Madinah pada hari Senin. Nah, yang dimaksud oleh beliau ini, apakah berangkatnya Nabi berhijrah dari Gua Thurnya menuju Madinah itu hari Senin, atau mulai keluarnya dari rumahnya untuk bersembunyi di Gua Thur itu hari Senin? Ya, ternyata ikhtilaf. Ya. Ternyata ada ikhtilaf juga ternyata. Yang benar adalah berangkat Pak Mono dari Gua Thur menuju Madinah itu yang dihitung. Karena Nabi mulai keluar dari rumahnya itu hari Kamis malam Jumat. Ketika rumah Nabi SAW dikepung oleh 70 lebih, 70, riwayat lain mengatakan 100 lebih pemuda Quraisy yang dipilih oleh Abu Jahal dari semua kabilah dengan membawa pedang dan tombak mengepung rumah Rasulullah untuk membunuh beliau kalau keluar di malam. Setelah Abu Jahal mencium bau bahwasanya Nabi akan berhijrah, maka Abu Jahal menyuruh pemuda-pemuda untuk mengepung rumah Rasulullah SAW. Sekarang Anda mau tanya antum, ngapain orang Quraisy kok nunggu Nabi? Kenapa nggak dobrak rumah, tusuk aja Nabi, bunuh Nabi langsung di lucu ini kalau antum baca sejarah. Kira-kira supaya antum bisa mengerti kalau baca sejarah, mereka menunggu Nabi keluar. Kalau keluar mereka akan bunuh dengan satu tusukan sama, sehingga darah Nabi akan bercecer di seluruh kabilah, sehingga keluarganya Banu Hashim tidak bisa menuntut darah Rasulullah karena seluruh kabilah Quraisy ikut membunuhnya. Jahatnya Abu Jahal merancang sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh semua pemuda Quraisy agar keluarga Nabi tidak bisa menuntut darah Rasulullah SAW. Itu rencananya. Pertanyaan, kenapa harus nunggu beliau keluar dulu? Tidak mereka dobrak rumahnya kemudian langsung membunuh Nabi di dalam rumah? Jawabannya, Pak, ini semua kaitannya dengan urf. Apa itu urf? Ada orang Arab untuk masuk, di situ ada, di situ anak perempuan, di situ ada istrinya. Pertanyaan, di rumah Nabi sekarang waktu itu ada berapa perempuan? Keterlaluan antum kalau nggak tahu. Di situ itu yang pertama ada pengasuhnya yang tidak berpisah sama Nabi, Ummu Aiman.
di rumah yang ditinggalkan oleh Khadijah. Khadijah sudah meninggal dunia, tapi di rumah Khadijah ini ada beberapa perempuan. Yang pertama, yang paling tua nih Anda sebutkan, ada Ummu Aiman, pengasuh Nabi, yang selalu dibawa oleh Nabi dalam kemanapun beliau pergi. Yang kedua, di situ ada anak, apa namanya? Kalau anak istri itu apa? Anak tiri ya. Anak bawaan istri, anak tiri. Khadijah itu punya putri yang tinggal bersama mereka, bersama Rasul dan beliau, bernama Hindun dan juga bernama Halah. Itu ada di situ. Lain, ada putri-putri Nabi dari Khadijah. 4 orang, siapa mereka? Atau paling tidak 3 orang, kalau satunya sudah menikah. Yang paling Arab, yang paling tua, putri Nabi, sudah menikah, Zainab. Sudah tinggal bersama suaminya. Tapi 3 anak gadis beliau, yang masih berumur puluhan, belasan dan puluhan, 20-an sama belasan, itu masih tinggal di rumah. Siapa? Ruqayyah, masih ada di rumah itu. Putri ketiga Nabi siapa? Ummu Kulthum masih ada di situ. Putri keempat Nabi dan terakhir siapa? Fatimah Az-Zahra, Fatimah radhiyallahu anha masih ada di situ. Maka aib bagi mereka dengan rumah yang dipenuhi oleh perempuan ini untuk dobrak dimasuki, aib di adat uruf mereka. Jadi benar-benar Nabi waktu itu terbantukan oleh uruf adat masyarakat. Kayak kita kalau di sini orang elok, iya, karena menyalahi adat sendiri, maka mereka harus menunggu Nabi keluar. Karenanya, ikhwafillah, di tengah malam Nabi kemudian berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Nim anta ala firashi." Tidurlah engkau di atas tempat tidurku Ali. Maka beliau pun sudah menyiapkan Abu Bakar, mengatakan kepada Abu Bakar, siapkan kendaraan, apapun keadaan malam ini berangkat untuk berhijrah. Maka Abu Bakar terus siaga dengan 2 kendaraan yang sudah dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dibeli, udah dijaga, dan beliau sudah menyiapkan, Abu Bakar sudah menyiapkan dalil, penunjuk jalan yang akan mengajak mereka untuk berhijrah. Maka di tengah malam seperti ini, di saat kerama berbicara mengingkari Rasulullah, ada di pintu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat itulah Nabi membuka pasir dan beliau membaca firman Allah dalam surat Yasin, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan, sambil Nabi menaburkan pasir-pasir tersebut kepada kepala-kepala mereka, ke wajah-wajah mereka, mereka tidak merasakan. Tapi kemudian pandangan mereka ditutup oleh Allah. Karena ayat itu mengatakan waja'alna, dan kami jadikan min baini aydihim, dari hadapan mereka, saddan, penghalang untuk melihat Nabi, wa min khalfihim, dari belakang mereka, saddan, penghalang pula, fa'aghshaynahum, kami tutup pandangan mata mereka, fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat Nabi. Maka dengan santai di tengah-tengah mereka, Nabi melenggang Abu Bakar As-Siddiq. Mereka tidak merasa. Tapi jangan ayat ini meronong masuk rumah orang, kata Pak Agus, coba tak amal kewe. Nabi berhasil, masa saya nggak berhasil? Ya enggak, Pak. Ini khusus untuk Rasulullah SAW. Sedikit kita cerita, karena ini kejadian nyata. Sebagian kaum muslimin memahami bahwasan ayat ini bisa dibaca kepada siapapun dan oleh siapapun. Sehingga Anda masih ingat cerita guru ngaji dulu waktu Anda masih kecil di kampung, di Suro. Beliau mengatakan, siapapun yang baca ayat ini dengan yakin, bisa, kalau Allah izinkan dia tidak terlihat. Akhirnya Anda masih ingat dulu, Pak, di kampung-kampung dulu sering ada yang tancap kan ya. Teman baca ini, ada yang lolos, ada yang nggak lolos. Ketika kita didengar oleh guru ngaji ini, dia bilang apa? Nah, yang lolos, nah yang tidak lolos. Nah ini salah, pemahaman ini salah. Ini khusus untuk beliau berangkat, begitu sampai ke rumah ikhwafillah Abu Bakar, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat betapa cerdasnya Nabi. Beliau tidak mengajak Abu Bakar langsung menuju Madinah. Ingat, Madinah itu ke sini.
Sementara Gua Thur itu ke arah sini, Pak. Ini Makkah, ini Madinah, ini Gua Thur. Nabi malah jalan ke arah sini, ke arah yang berlawanan. Dan beliau mulai masuk di Gua Thur malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Sampai kemudian Senin dini hari beliau berangkat. Sebelum subuh beliau sudah berangkat menuju Madinah. Maka 3 hari 3 malam Nabi tinggal di Gua Thur. Maka dengan Nabi pun berhijrah di hari Senin setelah 3 hari bersembunyi mulai malam, mulai Kamis malam, yaitu malam, kemudian Sabtu malam, kemudian malam Ahad, malam Senin. Jadi 3 malam. Karena Senin dini hari hampir mendekati sepertiga malam terakhir, Nabi mulai mengajak Abu Bakar dan penunjuk jalannya bernama Abdullah ibn Uraikid untuk mulai berjalan menuju Madinah. Nah, inilah kisah hijrahnya Nabi. Beliau keluar di hari Senin dini hari sampai ke Madinah pun pada hari Senin di waktu zuhur atau siang hari. Nah, ini hampir seminggu perjalanan Nabi dari Makkah ke Madinah. Kemudian hari Senin pula beliau masuk ke Madinah. Kemudian anak bahkan lagi dalam riwayat lain, dan hari Senin pula, maksudnya malam Senin dini hari pula beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kalau kita ditanya oleh orang Isra dan Mi'raj harinya, maksudnya kita mengatakan para sahabat bahwa Isra dan Mi'raj untuk hari Senin, maksudnya malam di setengah malam Senin itu mulai perjalanan Isra, dan menjelang sepertiga malam terakhir Rasulullah dimi'rajkan ke langit, dan sebelum subuh beliau sudah dikembalikan oleh Allah ke bumi dan sampai ke Madinah, sampai ke Makkah dari Baitul Maqdis, kemudian ke Makkah itu sebelum waktu fajar. Nah, inilah peristiwa yang terjadi untuk Nabi. Dan Ibnu Abbas mengatakan wa tufiya sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnin, dan hari terakhir yang ada kaitannya dengan hari Senin adalah hari wafatnya Rasulullah SAW. Jadi beliau meninggal hari Senin, dimi'rajkan hari Senin, hijrahnya hari Senin, keluarnya dari Makkah hari Senin, sampai Madinah hari Senin, kemudian apalagi diangkat menjadi Nabi hari Senin, dan beliau dilahirkan di hari. Beberapa peristiwa perkara yang terjadi pada hari Senin bisa kita kembali lanjut kepada hal yang menarik sekarang, ikhwah fillah azakumullah. Setelah antum dan ikhwah sekalian tahu tentang kapan Rasulullah dilahirkan, harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, serta beberapa peristiwa yang terjadi di hari Senin, serta siapa saja wanita yang menyaksikan proses kelahiran Rasul yang selama ini nggak pernah dikupas, dijelaskan, dan kita dengar, kita sudah mengetahuinya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang menarik, ikhwah fillah azakumullah, yaitu mengenai beberapa hadis yang dhaif dan maudhu, beberapa hadis palsu dan lemah yang tentang keadaan dan sifat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tersebar di masyarakat dan di tengah kaum muslimin di dunia ini. Di antaranya riwayat lemah yang bercerita tentang Nabi adalah yang pertama, bahwasanya di waktu fajar, bahwasanya Nabi dilahirkan fajar. Fajar itu maksudnya setelah subuh, baru matahari terbit beliau lahir gitu. Nah, ini apalagi menyebutkan malam hari. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi dilahirkan pada malam Senin, sehingga Makkah itu, rumahnya Abu Talib itu mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Dikuatkan oleh perkataan yang meyakini Nabi lahir malam hari itu, dikuatkan dengan beberapa riwayat lemah, di mana ketika malam kelahiran Nabi itu muncul Najmu Ahmad, bintangnya Ahmad, bintangnya Nabi Muhammad, yang dikenali bentuk dan sifatnya oleh pendeta Yahudi yang ada di dekat Madinah. Dia berteriak dan memberitahukan kepada penduduk Yahudi yang tinggal di Madinah, "Qad dhahara hadhihi al-lailah Najmu Ahmad atau Najmu Ahmad." Malam ini telah muncul bintangnya Ahmad, itu Nabi. Semua riwayat ini dhaif, ikhwah fillah azakumullah. Yang benar tentang kelahiran Nabi, wulida Rasulullah fi
nahari yaumal itsnain hina ibharan nahar. Al-Imam Sa'id ibn Musayyab, imamnya para tabi'in, mengatakan ulida Rasulullah hina ibharan nahar. Nabi dilahirkan ketika terik matahari itu mulai panas di hari Senin. Artinya sebelum duhur, di puncak waktu duha. Anda mau tanya kepada antum, puncak waktu duha itu jam berapa? Antara jam 10 sama 11. Itulah waktu dilahirkannya Nabi pada hari Senin. Kita baca apa yang dikatakan oleh para ulama tentang masalah ini. Yang pertama, rawa Ibnu Asakir an Ma'ruf Ibni Hazzabu al-Fajr. Riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir dalam tarikhnya. Beliau meriwayatkan riwayat ini dari Ma'ruf bin Hazzabud. Ma'ruf bin Hazzabud berkata, Nabi dilahirkan pada hari Senin ketika terbitnya waktu fajar. Artinya sebelum keluarnya matahari, Nabi sudah dilahirkan. Nah, ini lemah. Qala al-Hafidh al-Iraqi. Al-Hafidh al-Iraqi, seorang ulama ahli hadis dari kalangan salafus salih, dari kalangan ahli sunnah, mengatakan as-shawab annahu sallallahu alaihi wasallam wulida fin nahar. Yang benar, Nabi itu dilahirkan di siang hari Senin. Maksudnya ketika sebelum duhur, di waktu puncak panasnya waktu duha. Wa huwa alladhi dzakarahu ahlus siyar. Dan itulah yang disebutkan secara mutawatir, secara banyak oleh ahli sejarah Rasul. Wa haditsu Qatadah, Abi Qatadah musarrihun bihi. Beliau mengatakan hadis Abi menjelas ini di mana hadis Abi Qatadah yang Anda bacakan tadi. Beliau mengatakan apa? Ulidtu yaumal itsnain. Aku dilahirkan di hari itu umumnya ketika waktu siang itu mulai datang. Itu orang Arab menyebutnya yaum. Yaum itu disebut oleh mereka hari ketika matahari itu sudah keluar. Maka dari sini kata beliau dilahirkan di siang hari. Kemudian Sa'id bin Musayyib, imamnya para tabi'in di Madinah, beliau mengatakan wulida Rasulullah SAW inda ibharin nahar. Nabi dilahirkan ketika terik itu mulai menyengat di hari Senin. Nah, ini hal pertama yang wajib untuk kita ketahui. Jadi bukan malam harinya, bukan di pagi harinya. Nabi dilahirkan di waktu duha, pas puncaknya waktu duha, matahari sudah mulai agak menyengat. Itulah waktu dilahirkan Nabi. Pakai jam antara jam 9 sampai jam 11 pagi hari. Waktu Nabi dilahirkan bisa jam 9, bisa jam 10, bisa jam 11. Itulah waktu Nabi dilahirkan di hari Senin. Yang kedua, bahwasannya ini yang paling masyhur. Karena tidak ada seorang pun dari kita kecuali ingin membuat kelahiran Nabi itu luar biasa. Karena beliau manusia berbeda. Kita pingin Nabi itu berbeda dengan manusia yang lain. Maka kita percaya peristiwa. Ya Allah, ikhwafillah, ana yakin Nabi lahir itu lebih hebat daripada manusia yang lain. Tapi kita wajib untuk meluruskan riwayat mana yang mana yang sahih. Karena itu kita tentu riwayat ini menggambarkan kira Nabi seperti bahkan mungkin lebih dahsyat, tapi kita harus mengabarkan sesuai dengan apa yang diberikan oleh para ulama yang diambil dari Rasul. Yang ada riwayat yang masyhur yang bercerita tentang Nabi adalah menceritakan Nabi dilahirkan dalam kondisi begitu lahir tangannya langsung bersandar, begitu lahir sandar dan mata ke langit seperti ini. Riwayat yang lain mengatakan sambil mengangkat satu telunjuknya seperti orang yang bertasbih. Masya Allah. Ini kan semuanya untuk menunjukkan Nabi itu hebat, untuk menunjukkan Nabi itu berbeda dengan orang lain. Tapi kita tetap harus menegakkan sesuai dengan apa? Riwayat yang benar. Karena yang kita takutkan adalah ancaman Nabi. Nabi mengatakan wa hadithu an bani Israil wala haraj. Silahkan kalian ceritakan berita-berita Israiliyat yang datang dari Bani Israel, enggak apa-apa, ceritakan orang. Tapi Israel mengatakan wa man yang sengaja berdusta atas namaku, padahal itu dia tahu bukan sabdaku, dia katakan itu adalah perkataanku dan sabdaku, maka orang seperti ini siapkan tempat duduknya di api neraka. Kan ngeri, Bang.
Jadi kita harus meluruskan riwayat-riwayat yang ada. Kita yakin Nabi kita insya Allah ketika lahir mengalahkan kelahiran siapapun di dunia ini. Allah berikan beliau kemuliaan. Tapi harus kita yakini dengan riwayat-riwayat yang sahih. Jangan sampai kita mempercayai riwayat-riwayat yang lemah apalagi palsu. Nah, salah satu riwayat yang dhaif dan palsu adalah ini. Di mana Nabi lahir dalam keadaan tangan terlentang dan mata beliau langsung menatap ke langit. Masya Allah. Bayi loh Pak. Seperti ini. Kemudian dikatakan dalam riwayat Rawa Ibnu Sa'ad wa Abu Nuaim, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat dan Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah dari Hasan bin bahwa Rasulullah SAW ketika dilahirkan waqa'a ala kaffaihi wa rukbatayhi, beliau begitu lahir langsung memegang, terduduk di antara dua telapak tangannya dan di antara dua lututnya. Kemudian syakhsan bi basarihi ila sama, matanya langsung menatap langit. Di riwayat yang lain wazada Suhaili, dan Imam Suhaili dalam kitabnya Raudul Anf menyebutkan maqbulatun asabi'a yadihi musyiran bis sababah al-musabbih biha. Beliau langsung menggenggam tangannya dan satu jari telunjuknya diangkat ke langit seperti orang yang sedang bertasbih kepada Allah. Nah, ini semua riwayat yang dhaif dan ini disebutkan oleh Al-Ustaz ceramah Nabi mengatakan ini semua riwayat yang dhaif, riwayat yang tidak perlu kita percaya. Kemudian para ulama mengatakan seperti Dr. Akram Al-Umari dalam kitabnya Sahih Sirah An-Nabawiyah, seorang penulis Sirah Nabawiyah kontemporer yang zaman sekarang ini namanya Dr. Akram Dia Al-Umari dengan kitabnya Sahih Sirah Nabawiyah. Beliau mengatakan tentang riwayat ini wa isnaduhu dhaif. Riwayat hadis-hadis yang barusan dibacakan itu semuanya lemah. Wa qawahu ba'dhu, pun dikuatkan oleh beberapa ulama. Wa innaha min riwayatil Waqidi, semua riwayatnya datang dari riwayatnya Al-Waqidi, seorang ulama ahli sirah namanya Al-Waqidi. Wa huwa matrukun, dan dia orang yang lemah dalam hadis, makanya riwayatnya dianggap lemah oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, dia sifat bentuk tersebar di kaum muslimin di dunia ini dari hadis yang dhaif ataupun hadis yang palsu, bahwasanya Nabi itu lahir dengan yang kedua, lahir dalam keadaan langsung sujud. Masya Allah, begitu lahir beliau lahir dalam keadaan sujud. Ini sambil sujud dan satu tangannya mengangkat seperti riwayat yang tadi, jari telunjuknya ke langit seperti orang yang bertasbih. Ini bersumber dari riwayat Abu Nuaim dari Ibni Abbas, di mana Ibnu Abbas mengatakan anna Aminah kanat tuhadditsu an nafsiha, di mana Ibnu Abbas, kata Al-Imam Abu Nuaim meriwayatkan hadis ini, Abbas kata bahwasanya begitu falamma kharaja, begitu Muhammad lahir dari perutku, melihat kepadanya, fa idza nabi sajidan qad rafa'a isba'ihi kal mutadarri'il mutabahhil. Begitu aku lihat ternyata Muhammad putraku itu sujud seperti orang sujud, dan salah satu tangannya dia angkat ke langit gini seperti orang yang sedang mutabahhil, seperti orang yang sedang berdoa dan memohon kepada Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya riwayat yang dhaif dan lemah. Kemudian yang keempat, di antara sifat dan juga proses kelahiran Nabi dari riwayat-riwayat yang lemah adalah riwayat yang menceritakan bahwasanya Nabi SAW ibunya melihat di dalam mimpinya ketika sesaat sebelum, beberapa waktu sebelum Aminah melahirkan Nabi, Aminah didatangi oleh seseorang dalam mimpi dan mengatakan atau sedang mengandung. Akhir Nabi, penutup para Nabi dari umat ini, dan apabila dia lahir namakan dia dengan nama Muhammad,
namakan dia dengan nama Muhammad. Nah, riwayat ini lemah, ikhwafillah azakumullah. Coba kita baca. Walaqad ruwiyat qasasun wa akhbarun haula sifati hamli Aminah bihi. Dan beberapa riwayat dan berita-berita telah datang memberitahukan kepada kita tentang bagaimana kondisi hamilnya Aminah ketika mengandung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yathbut minha syai'un. Tidak ada satu riwayat pun yang kuat, tidak ada satu riwayat pun yang patut untuk kita pegang. Di antara riwayat contohnya an Yazid bin Abdullah bin Wahab bin Zam'ah an Ami. Begitu pula riwayat dari Imam Ibnu Allah. Antum menemukan satu peristiwa dalam sirah nabawiyah, pasti dari semua riwayat ini seorang ulama yang dianggap dia sebagai ulama yang paling hebat dalam periwayatan sirah nabawiyah. Semua periwayatan sirah hampir kembali kepada manusia ini, kepada seorang alim dan ulama ini. Namanya adalah Al-Imam Muhammad Ibnu Ishaq, atau dia dikenal dengan Ibnu Ishaq. Tapi beliau ini dikenal sebagai perawi yang lemah oleh ahli hadis. Karenanya semua atau mayoritas periwayatan peristiwa dalam sirah itu hampir 70% itu bersumber dari hadis-hadis yang lemah. Hanya mungkin 30% yang dari riwayat yang sahih dan hasan. Jadi kalau kita satukan kitab sirah nabawiyah, seluruh peristiwa yang terjadi hampir 30% bersumber dari hanya 30% hadis yang sahih. Karena Imam Muhammad bin Ishaq dianggap sebagai orang yang lemah dalam periwayatan hadis, tetapi dia menjadi sumber diceritakan peristiwa as-sirah an-nabawiyah ini kepada kaum muslimin. Semua buku sirah termasuk Ibnu Hisham, buku sirah yang paling kuat menjadi rujukan umat Islam di dunia ini, sumbernya adalah Al-Imam Ibnu Ishaq. Dan beliau sezaman sama Imam Malik dan mengajarnya sama-sama di Masjid Nabi. Ana seingat Ana sudah 2-3 cerita antara beliau sama Imam Malik. Imam Malik ini mengajar apa, ikhwafillah, di Masjid Nabawi? Mengajar apa beliau? Mengajarkan hadis dan fikih. Di masjid tidak ada satu orang pun boleh tertawa. Tidak ada seorang pun yang boleh mencatat ketika mau bicara. Imam Malik terkenal sahibul haibah, orang yang punya wibawa. Beliau akan keluarkan siapapun dari majelisnya yang dilihat sedang berbicara atau sedang tidak perhatian, disuruh keluar. Saking ngerinya majelisnya Imam Malik. Dan tidak ada tertawa. Ternyata di sebelah beliau mengajar di serambi Masjid Nabawi, Muhammad bin Ishaq beliau ini mengajar tentang Maghaziur Rasul wa Siratul Rasul, bercerita tentang kisah-kisah perangnya Nabi dan tentang kisahnya Nabi. Pertanyaan Anda, di dalam kehidupan Nabi ada nggak dalam kisah perang, kisah yang sedih, ada nggak? Anda bertanya tuh, di kisah kehidupan Nabi dalam perang, dalam ada nggak kisah yang sedih? Ada. Ada nggak kisah lucu? Ada. Di majelisnya lagi oleh apa? Karenanya beliau itu berkata kepada murid-muridnya tentang Imam Muhammad bin Ishaq, ta'khudhunal ilma min hadzal rajul? Ya Allah, kalian masih mau ngambil ilmu dari orang seperti itu? Amma ana fala akhudhu minhu ilman. Kalau ana jelas dia akan mau mengambil ilmu dari orang seperti ini. Maksudnya, kok di majelis ilmu kok masih suka bercanda? Imam Malik ini orangnya tegas. Nggak bisa disamakan sama Imam Muhammad bin Ishaq yang beliau sedang ceritakan tentang sirah Nabi. Kadang ada peristiwa yang sedih, ada kadang peristiwa yang lucu. Maka beliau tertawa bersama muridnya. Karena sisi yang lain, Imam Malik mengetahui itu ajaran adalah hadis, riwayat. Sementara Ibnu Ishaq mencari peristiwa yang belum tentu keabsahannya. Maka Imam Malik menganggap ini majelis apa? Jadi kalau zaman Imam Malik, majelis kita sirah ini akan
tawakan oleh Imam Malik, kaji apa sih itu seperti itu kan? Ada senyum-senyumnya, ada katawa kajian harus serius. Imam Malik itu. Jadi anak kalau boleh bercanda, nah model kajian Imam Malik kayak Ustaz Yazid. Antum gak bisa bercanda di kajian Ustaz Yazid, jelas serius. Nah, Imam Muhammad bin Ishaq ikhwafillah meriwayatkan kepada kita, beliau berkata, beliau salah seorang tabi'in. Imam Ishaq tabi'in seperti Imam Malik. Karenanya para ulama Islam mengatakan tidak ada satu ulama pun yang lebih ahli dalam ilmu tentang sirah nabawiyah melainkan siapa? Imam Muhammad bin Ishaq. Karenanya kita ambil dari beliau. Tapi kalau fikih, ya kita nggak ambil dari Muhammad bin Ishaq lah. Fikih kita ambil dari siapa? Malik zaman itu. Bisa dipahami ya, ikhwah? Dari sini kita tahu manusia itu memiliki cabang-cabang ilmu yang dia kuasai. Boleh dia lemah dalam fikih, tapi dia unggul dalam sirah nabawiyah. Imam Malik, boleh dia tidak tahu banyak tentang peristiwa sirah, magazin Nabi, tapi dia ahli dalam hadis dan dalam fikih. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, karena beliau bukan ahli hadis, banyak riwayatnya yang dianggap lemah oleh riwayat hadis Imam Muhammad bin Ishaq. Ini penyebab ikhwafillah azakumullah, antum kalau baca kitab sirah yang ada keterangan dari para ulama tentang riwayatnya, riwayatuhu dhaifah, riwayatnya lemah lagi. Ya yang benar mana? Paling yang hasan sedikit, yang sahih lebih sedikit lagi. Ini penyebabnya. Apa lagi? Kunci yang wajib antum hafal. Antum kalau baca sirah wajib tahu orang ini. Siapa namanya? Imam Muhammad. Beliau adalah orang yang dianggap lemah dalam periwayatan hadis. Ini penyebabnya, ikhwah. Kenapa riwayat beliau dalam sirah ini banyak dianggap lemah? Bisa jadi peristiwanya benar terjadi, tapi sanadnya itu dianggap lemah. Bisa jadi peristiwanya benar-benar terjadi, tapi sanadnya lemah. Karena dia dikenal sebagai orang yang tidak kuat hafalannya dalam hadis, dalam riwayat hadis. Nah, beliau menceritakan ikhwah fillah azakumullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hamalat bihi, ketika Nabi SAW dikandung oleh ibunya, kanat Aminah takul, Aminah pernah berkata, ma sya'artu ani hamaltu bihi. Masya Allah, aku tidak pernah merasa seperti orang yang membawa Rasul. Artinya beliau tidak merasa orang yang mengandung. Berarti beliau oleh Allah ketika mengandung. Riwayat ini begitu. Jadi tidak seperti perempuan lainnya yang merasa kesusahan, berat ketika mengandung. Aminah sama sekali tidak merasa berat ketika mengandung Rasul. Yang kedua, wala wajadtu thiqalahu, aku tidak menemukan kepayahan beratnya seorang bayi ketika dikandung oleh ibunya, aku tidak merasakan itu. Kama tajiduhun nisa, sebagaimana yang ditemukan oleh para wanita ibu-ibu yang sedang mengandung. Wa atani atin wa ana baina, dan ketika suatu hari aku antara tidur dan bangun, tiba-tiba didatangi oleh seseorang, dan orang ini berkata, fayaqul hal sya'arti annaki hamalti, wahai Aminah, apa merasa seperti orang yang mengandung? Fa'akul ma adri, maka aku mengatakan aku tidak merasa seperti orang mengandung. Qala innaki hamalti di hadil ummah wa iha, kau sedang mengandung pemuka umat nabinya. Yang kau kandung di perutmu sekarang adalah nabi dan pemuka umat ini. Fa idza wada'ti, kan nanti kalau engkau sudah melahirkannya, fasammihi Muhammada, maka kasihlah dia nama Muhammad. Ana tutup kajian kita dengan hal ini, masih panjang dan lebar hal yang perlu ana bahas nanti di pertemuan yang akan datang berkaitan tentang ini, karena masih bulan Rabiul Awal. Ana kemudian tutup dengan mengatakan riwayat ini adalah lemah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Ishaq dan dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Waqidi dalam tarikhnya, dan Al-Waqidi dikatakan oleh para ulama ahli hadis matruk, ditinggalkan hadisnya. Dan yang benar, ikhwafillah azakumullah, yang memberikan nama Rasulullah itu bukan ibunya, karena menurut urf masyarakat Arab, ikhwafillah, yang nama itu siapa? Bapaknya.
Maka riwayat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan, Anda bacakan di sini, wa ba'da wiladatihi sallallahu alaihi wasallam arsalathu ummuhu ila jaddihi Abdul Muttalib. Begitu sesaat setelah dibersihkan, dilahirkan Nabi, dibersihkan dan dibungkus, kemudian setelah itu dikirimlah Rasul oleh ibunya kepada kakeknya Abdul Muttalib. Maka apa yang dilakukan Abdul Muttalib? Fa'akhadahu wa dakhala bihil Ka'bah. Maka kemudian dengan penuh bahagia Abdul Muttalib mengambilnya, menggendongnya dan membawa Nabi menuju Ka'bah. Setelah itu, walamma kana yaum as-sabi' dhubiha lahu wa dalahu Quraisyan wa sana'a lahu walimatan. Ketika hari ketujuh dari kelahirannya, kemudian Abdul Muttalib mengundang orang-orang Quraisy, mengundang pemimpin-pemimpin Quraisy, mengundang pemuka-pemuka Quraisy, dan di hari ketujuh dari kelahirannya Abdul Muttalib membuat sebuah hidangan untuk merayakan kelahiran cucunya, mengundang pemimpin Quraisy. Dan di saat itulah ditanya oleh mereka, ya Abdul Muttalib, biman sammaita hadzal maulud atau biman sammaita ibnaka hadza? Siapa nama anak yang kau bawa ini? Cucumu atau anakmu ini kau akan namakan siapa? Di sini dikatakan sammaituhu Muhammada. Aku akan kasih dia nama Muhammad. Jadi menurut riwayat yang sahih, kakeknya lah yang Allah ilhamkan untuk memberikan nama dia Muhammad, yang mencocoki dan mengepaskan nama beliau sesuai dengan kitab-kitab yang ada di ahli kitab. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad atau Muhammad, yaitu orang yang terpuji. Jadi bukan ibunya seperti dalam riwayat yang pertama. Yang sahih adalah kakeknya. Maka ketika mereka bertanya, walimadza sammaituhu Muhammada? Kenapa engkau kasih nama Muhammad? Padahal nama Muhammad ini nama yang tidak masyhur, nama yang kurang dikenal oleh masyarakat Makkah dan masyarakat Arab umumnya, sehingga dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul kita adalah orang pertama yang diberikan nama Muhammad di masyarakat Arab. Ketika ditanya oleh pemimpin-pemimpin dan pemuka Quraisy, lima sammaitahu Muhammada? Kenapa kok dinamakan Muhammad? Wa huwa wa lam yusamma bihi ahadun min ahli baitik wa aqribaik. Padahal nama itu belum pernah diberikan kepada salah satu anggota keluargamu atau dari kerabat Muhammad ini. Enggak ada orang namanya Muhammad. Kok dia dikasih nama Muhammad? Maka apa kata Abdul Muttalib? Uridu an yahmadahu man fis sama wa yahmaduhu man fil ard. Aku namakan dia Muhammad karena aku ingin dia dipuji oleh penduduk langit dan dipuji oleh penduduk bumi. Dan akhirnya apa yang diinginkan oleh Abdul Muttalib menjadi kenyataan. Tidak ada seorang pun manusia sekarang kecuali memanggil Nabi dengan sebutan Muhammad. Artinya manusia yang terpuji, manusia yang disanjung, manusia yang diagungkan dan dimuliakan. Jadi riwayat yang benar bahwasanya yang memberi nama adalah kakeknya, bukan ibunya. Nah, adapun apakah ibunda Nabi Aminah ketika mengandung beliau tidak merasakan, bisa jadi itu benar, tapi riwayat maksud sanadnya, garis riwayatnya lemah, tapi peristiwanya, matannya, isinya berita itu bisa jadi benar. Artinya ketika beliau mengandung, beliau tidak merasakan apa yang dirasakan oleh kaum wanita ketika mengandung Rasul, dan ini bentuk dari kemuliaan Nabi. Tapi hadis riwayatnya lemah, tapi peristiwanya bisa jadi terjadi. Adapun penamaan, maka Anda bantah. Yang benar adalah seperti riwayat Ibnu Katsir dan yang lainnya, yang memberikan nama adalah kakeknya, karena orang Arab yang mempunyai hak untuk memberikan nama kepada orang yang lahir dari anak-anak mereka, kalau bukan bapaknya ya adalah kakeknya, bukan ibunya. Karena perempuan di zaman itu tidak memiliki pengaruh apa-apa dalam kehidupan masyarakat. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab menganggap perempuan itu pelengkap bagi hidup mereka, nggak punya. Tidak seperti kita orang Indonesia. Dari umur 2 bulan tuh mbah putrinya sudah ngancam dan wanti-wanti sekeluarga. Pokoknya namanya dia saya kasih nama. Itu nggak ada yang berani tuh sama mbah putri. Di masyarakat kita kan Indonesia, baik di Lombok dimana saya dapatkan, yang menang itu mbah putrinya. Kalau dia sudah bertitah, bapak ibunya pun kalah, kakeknya pun manut.
Tapi di masyarakat Arab justru sebaliknya. Kalau bukan bapak, ya kakek yang memberikan nama. Jadi bukan ibunya. Nah, sampai di sini dulu ikhwah. Masih banyak peristiwa-peristiwa yang lemah, yang hadis-hadis yang dhaif dan lemah mengenai sifat dan kelahiran Nabi. Insyaallah bulan depan kita masih membahasnya agar menjadi jelas apa yang kaitannya dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, monggo Bapak-bapak sambil nunggu mungkin minum atau apa. Kalau ada yang perlu antum tanyakan dari apa yang kita sampaikan atau apa saja dari